Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Pembahasan kita kali ini tentang kisah pejuang iman sejati Kristen, Adoniram Judson. Setiap ayah pasti menginginkan anaknya menjadi orang yang baik dan berhasil. Anaknya harus menjadi orang percaya dan berguna bagi Tuhan dan sesamanya. Adoniram Judson lahir di Malden, Massachusetts, Amerika Serikat pada tahun 1788. Ia terlahir dari keluarga pendeta jemaat kongregasional. Sejak kecil orang tuanya telah mendidiknya secara Kristen, tapi spiritualitasnya tidak tumbuh sebagaimana yang mereka harapkan. Ketika masuk sebuah universitas, Adoniram terjebur ke dalam deisme. Deisme adalah satu aliran yang mengajarkan pandangan yang mengakui adanya Tuhan berdasarkan akal budi, tetapi menyangkal, meragukan, atau menolak agama yang berdasarkan wahyu. Menurut deisme, kekristenan adalah agama wahyu, karena itu tidak masuk akal, apalagi soal mujizat, pewahyuan, rahmat, dan misteri. Jacob Imes, seorang persuasif ulung dan tidak beriman, telah menjadi teman akrab Adoniram. Dialah yang telah membawa Adoniram ke labirin kesangsian akan kebenaran firman Allah. Ketika Adoniram diwisuda, orang tuanya dengan bangga berangkat ke Providence untuk melihat anaknya menerima ijazah kehormatan, tanpa mengetahui bahwa anak yang dibanggakan telah menjadi seorang yang tidak beriman. Situasi di rumah orang tuanya tidak kondusif bagi kehidupannya yang skeptis. Adoniram berperilaku munafik, sehingga memutuskan hengkang ke New York untuk menjadi penulis sandiwara. Mendengar rencana anaknya, orang tuanya marah, sebab pada tahun 1807, kota New York oleh gereja kongregasional dicap sebagai kota moral. Bagi orang tuanya, pindah ke New York sama saja dengan bunuh diri. Namun Adoniram dengan tegas membantah. Selesai berdebat dengan orang tuanya, ia berangkat ke kota Albany untuk selanjutnya menyeberang ke kota New York dengan menumpang Clermont, kapal uap pertama Amerika yang berhasil dalam sejarah. Adoniram berhasil tiba di New York. Dalam pengembarannya ini, ia mendatangi sebuah rumah penginapan. Di pagi hari ketika hendak meninggalkan penginapan, ia dikejutkan sebuah kabar bahwa orang yang meninggal di kamar sebelah tempatnya bermalam adalah Jacob Imes, temannya yang skeptis itu. Ia sangat diselimuti ketakutan. Mulai saat itu ia mulai berpikir bahwa Allah ayahnya yang benar. Ia menjadi kecewa sebab keyakinan Jacob Imes ternyata salah dan ia merasa sebagai seorang yang terhilang. Jalan satu-satunya baginya untuk menepis ketakutan adalah kembali ke rumah orang tuanya. Pada tanggal 2 Desember 1808, Adoniram Judson menyerahkan diri sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus Kristus. Tahun 1810, Adoniram memilih panggilan sebuah gereja di Boston untuk pelayanan misi ke luar negeri. Namun, sebelum berangkat ia menikahi Anne Hazeltine pada tahun 1812. Ketika berada di India, Adoniram bersama istrinya pindah ke American Bible Missionary Union dan berangkat menuju Burma di Myanmar. Dalam melayani Tuhan, Adoniram berprinsip bahwa demi kepentingan Tuhan, jangan segan-segan berkorban agar perjuangan itu berhasil. Adoniram memang tegar. Ia tetap memegang teguh prinsipnya meskipun menerima kenyataan bahwa dua anaknya meninggal dunia karena sakit. Walau pahit, ia tidak patah semangat. Setelah kematian anaknya pada tahun 1823, ia berhasil menyelesaikan menerjemahkan Perjanjian Baru dan ringkasan Perjanjian Lama dalam bahasa Burma. Tidak lama, istrinya mengalami gangguan kesehatan yang mengharuskan ia kembali ke Amerika untuk berobat. Setelah sembuh, Anne kembali ke Burma bersama 2 orang misionaris tambahan. Selain istrinya telah sembuh, ia mendapat tambahan tenaga misi. Pada tahun 1824, Perang Burma pecah secara mengerikan. Adoniram ditangkap dan dijebloskan ke dalam kurungan. Namun, kengerian penjara di Ava, Burma tidak menyurutkan semangat Injil yang telah mendarah daging dalam diri Adoniram dan istrinya. Ia dibebaskan pada bulan November 1825. Selesai perang, Adoniram diserang penyakit. Bahkan, beberapa bulan kemudian istrinya meninggal dunia karena demam. Adoniram benar-benar terpukul. Namun, peristiwa itu tidak membuat pelayanannya surut. Ia malah makin tekun dalam pelayanannya dan doa sebagai terapinya untuk menghilangkan duka cita, apalagi melihat kerinduan orang Burma untuk belajar Injil Kristus. Dalam satu festival rakyat, ia menyebarkan hampir 10.000 traktat Injil. Rencana Tuhan memang tak ada yang tahu.
George dan Sarah Boardman yang bergabung dengan Adoniram lebih awal ternyata mengalami hal yang tak bisa diduga oleh manusia. George, suami Sarah, meninggal dalam perjalanan. Sebagai rekan sepadan, Adoniram mencoba menghibur Sarah. Penghiburannya ini berangkat dari pengalaman pribadinya yang ditinggal mati oleh sang istri. Hari demi hari, mereka terlibat dalam pelayanan bersama sampai akhirnya mereka saling tertarik dan menikah. Sampai tahun 1844, Sarah telah melahirkan 11 orang anak, 3 dari suami pertama dan 8 dari Adoniram. Sayang, hanya 7 anak yang bisa selamat dari serangan penyakit. Namun, kehadiran ke-7 anak itu di negeri asing tentunya mampu membuat suasana rumah hidup. Suasana yang itu tak lama berlangsung. Penyakit disentri Sarah kambuh lagi. Usahanya untuk mengobati istrinya di Amerika gagal, sebab dalam perjalanannya, malaikat El-Maut menjemput Sarah. Setelah 33 tahun meninggalkan negerinya, Adoniram kembali ke Boston. Ia bingung melihat sambutan luar biasa yang dilakukan penduduk Boston. Akhirnya, ia sadar, walau dengan sedikit rasa tidak enak bahwa ia telah menjadi orang termasyhur dan telah menjadi tema ribuan khotbah dan ratusan pokok doa. Dalam mengisi hari-hari cutinya, ia bertemu Emily Cabot, seorang penulis terkenal. Walau masih dirundung duka, keduanya berkenalan dan kemudian menikah. Pada bulan Juni 1846, Adoniram dan Emily kembali ke Burma. Adoniram menyelesaikan kamus Burma Inggris dan Emily riwayat Sarah dan merawat rumah serta anak-anak. Pada tahun 1849, penyakit menyerang Adoniram. Ia berangkat ke Amerika dan meninggalkan istri dan anak-anaknya di Burma. Tetapi sayang, di tahun 1850 di atas kapal menuju Amerika maut menyebut Adoniram. Ia dikuburkan di laut. Emily baru mengetahuinya setelah 4 bulan berselang. Emily dan anak-anaknya kembali ke Amerika. Beberapa saat setelah menulis biografinya, Emily terserang penyakit TBC dan mengantarkannya kembali ke pangkuan Bapa di surga. Sampai akhir hidupnya, ia dan keluarganya berhasil mewariskan 7.000 orang Burma dan Karen kepada Kristus. Kegigihannya, Adoniram membuahkan juga Alkitab dalam bahasa Burma, Kamus Burma Inggris, dan tata bahasa Burma. Demikian kisah dari Adoniram Judson. Semoga kita terberkati dengan kisahnya. Sampai jumpa dalam kisah perjuangan iman sejati Kristen berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.